ketika lawan memukul dan saya maju, saya harus bisa memastikan pukulan lawan belok. Karena kalau nggak, saya cilaka gitu loh. Ketika saya tidak bisa membelokkan gaya, dia akan tetap mukul boom seperti ini. Ketika saya tidak bisa membelokkan gaya, otomatis dia akan lanjut mukul seperti ini. Oke, kita coba. Dia akan mukul 2 kali. Ketika saya pukul, inilah yang terjadi. Dan ini namanya nekat. Oke. Kemudian bagaimana cara kita melatih dam, gitu kan? Jadi dam itu atau nyali itu bisa dilatih, guys. Jadi nyali itu bisa dilatih. Kelemahannya selama ini ketika orang berlatih Wing Chun adalah latihannya itu setengah-setengah. Sifu saya sering mengatakan kepada saya, ketika Anda berlatih bersama partner, pastikan itu semua full power, ya. Pastikan semua menggunakan tenaga yang real. Jangan latihan, sering saya lihat ketika orang berlatih itu latihannya seperti ini tenaganya. Tenaganya seperti ini. Ini ngapain gitu loh. Karena ketika kita tenaganya pelan nih, partner saya akan memukul dengan tenaga pelan, partner saya akan mudah sekali membelokkan gaya saya. Kita coba ya. Ketika saya menggunakan tenaga pelan, maka partner saya akan mudah sekali membelokkan tenaga saya. Karena saya nggak menggunakan tenaga saya dengan benar. Ketika saya menggunakan tenaga saya dengan benar, dia akan berusaha sekali untuk membelokkan. Saya menggunakan tenaga saya dengan benar, maka dia akan butuh tenaga untuk membelokkan saya. Dan dalam latihan Wing Chun, kesalahan yang paling fatal itu adalah menggunakan diskon. Jangan pakai diskon. Ketika Anda spar, cizau, atau latihan partnering bersama dengan partner Anda di tempat latihan, jangan gunakan diskon dalam power, tapi kontrol jangan sampai kena pukul. Kadang kena pukul itu pasti dapat ya. Itu oleh-oleh bonus. Tapi lama-kelamaan kita akan terbiasa mengontrol full power tapi berhenti di ujung. Itulah sarana kita juga untuk berlatih kontrol. Oke, kita akan langsung kepada yang pertama, bagaimana cara kita melatih dam. Melatih dam nomor 1 ya, yang paling penting itu adalah basicnya dia harus benar dulu. Beda antara berani sama nekat itu tipis. Yang namanya berani itu adalah dia berani maju ya, maju dengan menggunakan skill atau kemampuan. Nekat itu adalah dia berani maju tanpa skill atau kemampuan. Jadi bedakan antara berani dan nekat ya. Di Wing Chun kita dilatih untuk berani. Kita maju karena kita tahu skill kita itu sudah bisa membelokkan gaya lawan. Makanya kita berani maju ke dalam. Oke. Latihan dam yang nomor 1 itu adalah partnernya latihan memukul ya. Partnernya latihan memukul, saya akan belajar membelokkan gaya yang dia miliki. Contoh, saya seperti ini, dia akan memukul seperti ini, ya boleh Wing Chun, boleh non Wing Chun sama aja. Saya akan melakukan skill Wing Chun untuk memastikan apakah gaya lawan belok karena saya. Jadi partner saya akan memukul boom, saya akan melakukan konsep yang namanya pak. Saya mau lihat pak saya itu benar bisa belokin gaya lawan nggak? Oke, kita coba. Saya seperti ini, lawan pukul, pak. Kalau saya bisa membelokkan gaya lawan, berarti pak saya safe. Ulang lagi. Pukul lagi. Kalau pak saya bisa membelokkan gaya lawan, berarti pak saya sudah benar. Berikutnya, saya akan lakukan konsep cat. Oke, saya seperti ini, partner saya mukul, cat. Kalau cat saya tidak bisa membelokkan gaya lawan, berarti konsep saya benar. Berikutnya, jadi kita hanya diam, partner kita mukul dan maju, boom. Kemudian saya melakukan konsep pembelokan gaya. Berikutnya itu adalah jab. Saya seperti ini, kemudian partner saya memukul. Kalau jam saya benar, maka lihat dia sudah terbelokkan dengan benar. Oke. Berikutnya adalah bong. Sama aja. Ketika saya seperti ini, ketika lawan mukul, bong, membelokkan dengan benar. Kemudian berikutnya adalah tan. Ketika partner saya mukul, tan saya membuat lawan terbelokkan dengan benar. Berikutnya adalah wu. Yang terakhir adalah wu. Ketika dia memukul, wu saya bisa membelokkan partner saya dengan benar. Nah,
ketika kita bicara tentang melatih nyali, yang nomor satu adalah kita harus pastikan bahwa kita itu berani, bukan nekat. Yaitu tadi adalah kita maju dengan kemampuan, dengan skill. Kita harus pastikan basic skill kita itu sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk membuat kita safe ketika maju. Karena ketika lawan maju, contoh ya, tapi belum materinya ya. Ini contoh, karena ketika lawan memukul dan saya maju, saya harus bisa memastikan pukulan lawan belok. Karena kalau nggak, saya cilaka gitu loh. Ketika saya tidak bisa membelokkan gaya, dia akan tetap mukul boom seperti ini. Ketika saya tidak bisa membelokkan gaya, otomatis dia akan lanjut mukul seperti ini. Oke, kita coba. Dia akan mukul 2 kali. Ketika saya pukul, inilah yang terjadi. Dan ini namanya nekat. Oke. Dan dibutuhkan adalah kita harus bisa memastikan bahwa konsep kita bisa membelokkan gaya lawan dengan benar. Atau dalam bahasa kantornya disebut dengan buying. Oke. Begitu kita seperti ini, ketika dia menyerang, kita harus bisa pastikan ya, pukulannya sudah terbelok dan kita bisa safe sekali untuk memukul. Itu yang paling penting nomor satu ketika kita bicara tentang gedein nyali. Nyali itu akan besar ketika kita bisa membuktikan bahwa apa yang kita ketahui itu bisa digunakan. Kalau Anda nggak tahu itu bisa digunakan, Anda nggak akan mikir setengah-setengah. Bisa nggak ya? Bener nggak ya? Gitu. Tapi kalau Anda sudah bisa buktikan dan harus terbukti dengan pukulan yang niat, maka Anda akan punya nyali untuk masuk dan maju ke dalam. Oke?